Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Bidan Emilia. Teman-teman, mohon maaf ya, saya baru muncul lagi. Kebetulan ada kesibukan. Saat ini memang sedang menempuh pendidikan lagi. Doain ya, semoga lancar dan sukses teman-teman semua. Baik teman-teman, untuk sharing kali ini saya mau mengupas secara bertahap ya mengenai kehamilan. Nah, biasanya yang paling banyak ingin diketahui ibu hamil adalah tanda bahaya kehamilan. Betul nggak? Betul ya. Ya mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan informasi buat para ibu hamil yang saat ini sedang hamil muda atau trimester ke-1. Yuk disimak ya videonya dengan tema kali ini, yaitu tanda bahaya kehamilan pada trimester ke-1. Silakan, jangan lupa disimak sampai selesai videonya, dan terakhir berikan like dan subscribe-nya supaya video ini atau channel Emilia Membipay bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke penjelasannya. Nah, sebelum teman-teman tahu nih ya tentang tanda bahaya pada kehamilan trimester 1, perlu diketahui pula ya definisi tentang tanda bahaya itu sendiri. Nah, tanda bahaya itu merupakan suatu tanda-tanda atau indikasi yang membuat atau mengakibatkan sesuatu yang tidak normal atau menimbulkan bahaya bagi ibu hamil ya selama periode trimester ke-1 ini. Dan ini harus diketahui oleh ibu. Artinya bahwa yang ibu alami saat ini adalah sesuatu yang tidak normal. Nah, siapa yang bisa memberikan penjelasan dalam hal ini? Yaitu sebenarnya kalau ibu melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan, pasti ibu akan mendapatkan penjelasan tersebut ya. Tapi banyak juga ya sekarang ibu-ibu hamil ini mendapatkan informasi mengenai tanda bahaya itu dari buku ataupun dari postingan-postingan, artikel-artikel yang beredar di internet. Nah, ini juga bisa ibu peroleh. Tapi baiknya lakukan konsultasi ya, bertanya langsung kepada tenaga kesehatan yang lebih paham. Nah, supaya tenaga kesehatan ini, dalam hal ini bidan atau dokter spesialis kebidanan, itu mampu melakukan deteksi dini ketika pada saat pemeriksaan ada tanda-tanda yang didapatkan yang bisa mengakibatkan fatal ya bila tidak dilakukan penata laksanaan dengan lebih cepat. Nah, itu namanya tanda bahaya. Lalu bagaimana caranya seorang tenaga kesehatan itu melakukan deteksi dini ya sehingga dia bisa memberikan penata laksanaan yang baik kepada ibu hamil, yaitu dengan cara tentunya melakukan pemeriksaan secara tepat ya. Dan perlu teman-teman, artinya dalam hal ini adalah ibu hamil ketahui bahwasanya kehamilan fisiologis itu atau kehamilan yang normal itu persentasenya tinggi loh ya, antara 80-90%. Jadi fisiologis itu artinya normal, kehamilan normal itu persentasenya tinggi, 80-90%. Sedangkan yang kehamilan yang patologis itu persentasenya hanya kecil, hanya 10-12%. Dengan demikian, untuk ibu hamil, tanamkan mindset dalam pikiran ibu bahwasanya kehamilan ibu saat ini adalah kehamilan yang sehat. Ya, karena pikiran atau psikologis itu sangat mempengaruhi ya keberlangsungan kesehatan kehamilan yang sedang ibu jalani. Ya, jadi jangan lupa mindsetnya bahwa kehamilan saya saat ini adalah kehamilan yang normal. Nah, jadi seperti itu.
Jadi tidak perlu khawatir ya, kehamilan saya ini sehat atau tidak sih gitu ya. Selagi ibu aktif melakukan pemeriksaan secara rutin ke tenaga kesehatan kepada bidan ataupun dokter spesialis kebidanan, ibu tidak perlu khawatir karena ibu akan dipantau terus ya masa kehamilannya itu oleh mereka yang berkompeten dalam hal ini. Nah, berikut saya akan jelaskan ya kepada teman-teman, kepada ibu hamil, macam-macam tanda bahaya pada kehamilan trimester ke-1 yang harus diwaspadai. Nah, yang pertama yaitu terjadinya perdarahan pada kehamilan muda. Nah, trimester ke-1 itu adalah usia kehamilan dari mulai 0 sampai 12 minggu ya, ibu-ibu. Nah, jika terjadi perdarahan pada usia di antara usia kehamilan ini 0 sampai 12 minggu ini, nah itu bisa memberikan efek atau resiko terjadinya gagal kehamilan. Biasanya perdarahan pada kehamilan muda itu disebabkan oleh yang umumnya terjadinya abortus ya. Abortus yaitu bila terjadi pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, apalagi ini rentan sekali 0 sampai 12 minggu trimester 1 ini ya bisa terjadi kejadian abortus. Nah, abortus ini ada yang bisa dipertahankan, masih bisa dipertahankan, ada yang memang tidak bisa dipertahankan. Karena macam-macam jenis abortus. Yang perlu diketahui adalah jenisnya ya. Nggak apa-apa ya, saya akan sharing berbagi informasi bahwa abortus itu ada macam-macam, Bu. Yang pertama abortus iminen, artinya bila ibu hamil misalnya antara usia 0 sampai 12 minggu terjadi keluar plek ya. Keluar plek-plek, masih plek ya, bukan darah. Nah, itu namanya abortus iminen atau ancaman abortus. Nah, abortus ini, jenis abortus ini masih bisa dipertahankan, Bu. Asalkan pada saat terjadinya keluarnya plek ini, ibu lakukan bed rest total dan biasanya akan diberikan penguat kehamilan. Ya. Nah, itu namanya abortus iminen atau ancaman abortus dan bisa dipertahankan. Jadi belum ada pengeluaran, Bu, hanya plek-plek sedikit ya terlihat di di celana dalam ibu. Lalu yang kedua namanya abortus insipien, Bu. Abortus insipien itu ya itu sudah bukan plek lagi, dia meningkat sedikit, keluar darah meskipun nggak terlalu banyak. Ya, ada darah sedikit, bukan plek lagi tapi ada darah, keluar darah tapi tidak terlalu banyak. Dan jika ibu melakukan pemeriksaan, datang ke bidan ataupun ke dokter ya, biasanya akan dilakukan pemeriksaan per vagina ya, tapi tidak dilakukan periksa dalam, Bu, hanya kita intip ya. Namanya di inspekulog ya, di intip apakah sudah terjadi pembukaan atau belum. Dan biasanya kalau udah insipien ini sudah ada pembukaan ya. Nah, ini masih dicoba ya, masih dicoba untuk bed rest total ataupun dilakukan penguat. Ya, umumnya sih ada yang ada yang bisa dipertahankan, ada tergantung dari kondisi rahimnya dia kuat atau tidak. Ya. Nah, itu yang kedua insipien. Yang ketiga abortus incompletus. Ya, incomplete atau namanya abortus incomplete kalau saya bilangnya. Nah, di sini bukan sekedar darah aja yang keluar, ya, bukan darah yang sedikit saja yang keluar, tapi agak banyak darahnya. Ya, agak banyak darahnya, lebih dari yang tadi insipien. Nah, kalau udah incomplete itu artinya udah ada mungkin ada sedikit gumpulan-gumpulan juga yang keluar ya, mungkin nggak terlalu banyak gumpulannya. Nah, kalau dilakukan inspekulo itu udah ada pembukaan, ya, udah ada pembukaan, udah kelihatan ya mulut rahimnya udah membuka, udah keluar. Tetapi masih ada bagian-bagian dari jaringan ya yang masih di dalam rahim. Nah, kalau udah abortus incomplete ini ya berarti memang udah abortus, memang udah keguguran ya. Dan tindakannya ya biasanya baik jelas janin tidak bisa diselamatkan, dan kalau memang dia tidak bisa bersih secara otomatis dilakukan kuretase ya, dikuret. Lalu yang keempat abortus komplit ya. Nah, itu udah otomatis keluar semua komplit bersih. Yang darah yang keluar banyak kadang itu sudah seperti gumpalan itu udah keluar semuanya, namanya udah komplit.
jadi jaringannya juga udah ikat keluar. Nah, paling dilakukan USG untuk mengetahui sudah bersih atau belum, ya. Tapi biasanya dokter ini suka melakukan pembersihan dengan melakukan kuret juga, ya. Tapi sebelumnya memang harus dilakukan USG terlebih dahulu, ya, Bu. Nah, itu abortus incomplete. Ada lagi penyebab dari perdarahan pada usia kehamilan muda itu mola hidatidosa, ya, atau hamil anggur. Jadi di sini kehamilan itu diperiksa HCG sih memang positif, Bu. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan di USG itu hamilnya isinya gumpalan-gumpalan, ya, seperti anggur. Dan itu memang harus dikeluarkan dengan melalui kuretase, dikuret. Ada lagi penyebab perdarahannya itu disebabkan karena KET, ya, kehamilan di luar kandungan. Artinya apa KET itu di luar kandungan? Apabila misalnya hasil konsepsi itu berkembangnya nggak di dalam rahim. Rahim kan itu bentuknya seperti ini, ya, Bu, ya, tuh, ya. Terus, ya, nggak di dalam korpus atau bagian dinding rahim, tidak. Tetapi dia berkembangnya hasil konsepsi itu di saluran sel telur atau namanya tuba Fallopi. Nah, ini jadi di kehamilan di luar kandungan. Nggak mungkin kan? Hasil konsepsi ini kan lama-lama akan membesar, ya, Bu, karena dia hanya sebatas di saluran ini, kan nggak mungkin dia lama-lama bisa pecah. Itu bahaya dan bisa menimbulkan sakit yang luar biasa. Dan sebelum pecah biasanya dilakukan operasi untuk pengambilan, ya. Nah, itu namanya KET. Itu yang menyebabkan perdarahan pada saat kehamilan muda, ya. Jadi kalau misalnya terjadi KET itu nggak mungkin, ya, kehamilan itu bisa bertahan lebih dari trimester ke-1. Otomatis trimester 1 dia udah menimbulkan keluhan keluar darah ataupun sakit yang dia rasakan pada ibu. Berikutnya, tanda yang kedua adalah selain keluar darah pada kehamilan muda, mual muntah yang berlebihan. Kalau ibu hamil trimester 1 mengalami mual muntah yang berlebihan, kalau mual muntah biasa itu wajar. Namanya emesis, ditambah gravidarum. Ibu mungkin pernah mendengar, ya, istilah emesis gravidarum. Itu artinya mual pada saat kehamilan. Tetapi kalau udah berlebihan, itu namanya hiperemesis gravidarum. Kalau udah hiperemesis gravidarum, itu sangat mengganggu sekali aktivitas ibu. Dan ini kalau dibiarkan saja, ya, itu bisa menimbulkan bahaya buat ibu, ya. Ibu bisa menyebabkan dehidrasi, ya. Lalu yang ada lagi, ya, bisa mengarah kepada toksemia gravidarum atau keracunan kehamilan. Nah, ini sangat berbahaya. Lalu yang ketiga yaitu pucat pada konjungtiva. Ini namanya konjungtiva, ya, Bu. Ya, konjungtiva. Ibu hamil yang pucat ini warnanya putih sekali, itu menandakan ibu anemia. Bahaya buat ibu hamil jika mengalami anemia, ya. Ini bisa mengakibatkan perdarahan juga nantinya. Ya, jadi banyak, ya, cara-cara untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Ya, jadi ibu harus benar-benar memperhatikan kondisi kehamilannya, khususnya memperhatikan asupan makanan ibu selama hamil, ya. Jadi supaya tidak terjadi anemia karena sangat berbahaya. Bisa menyebabkan terjadinya perdarahan anemia itu, ya, Bu, ya, karena terlalu sedikit sel darah merah dalam tubuhnya. Jadi encer, terlalu cair. Lalu yang keempat itu jenis tanda bahaya pada kehamilan itu demam tinggi, ya. Ada juga ibu hamil itu mengalami demam, ya, panas tinggi pada saat kehamilan. Ini juga sangat beresiko sekali terhadap kehamilannya. Jadi bisa menyebabkan sepsis. Nah, ini harus diperhatikan penyebab demamnya itu apa. Harus dikonsultasikan. Jika ibu hamil trimester 1 mengalami demam, segeralah datang ke pelayanan kesehatan. Ya, penyebabnya apa? Kalau ibu menyadari misalnya penyebabnya karena kurang minum, kurang istirahat, coba lakukan minum yang banyak, ya, rehidrasi. Ya, mungkin ibu kurang asupan cairan dan istirahat. Jika minum sudah cukup, istirahat sudah, tapi masih demam, maka segeralah datang ke pelayanan kesehatan. Nah, mungkin 4
dulu saja yang saya bahas mengenai tanda bahaya pada kehamilan trimester 1, karena ini tanda-tanda ini paling umum terjadi pada ibu hamil. Ya Bu ya. Tolong diperhatikan untuk bisa mencegah terjadinya tanda bahaya ini, ya kita harus sebisa mungkin menjaga kehamilan ini dengan baik. Lakukan periksa kehamilan secara teratur, istirahat yang cukup, asupan nutrisi yang cukup, yang adekuat, gizi seimbang, dan tidak boleh stres. Itu caranya supaya kehamilan tetap sehat. Baik Ibu, demikianlah informasi kesehatan sharing saya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan saya lanjutkan lagi di sesi berikutnya, yaitu tanda bahaya pada kehamilan kedua dan ketiga. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada yang kurang jelas. Silakan berikan komentar saja di chat. Insya Allah saya akan jawab. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.